Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Rohadatul Aishi dengan NIM C2386201071 dari kelas BK3C. Di sini saya akan mempraktekkan tugas teknik keterampilan dasar konseling yang diampu oleh Bapak Muhammad Muhajirin MPD Kons, yaitu mengenai tahap goal setting. Sebelumnya, di sini saya akan melakukan mindfulness terlebih dahulu. Dengan kesadaran penuh, saya akan melakukan konseling bersama klien saya pada hari ini. Dengan kesadaran penuh, saya akan membantu klien saya dengan fokus tanpa memikirkan pembahasan selain pembahasan yang ada di konseling. Assalamualaikum. Salam. Kabar Kak Asti? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini saya sudah membaca intake form yang telah Anda kirim kepada saya melalui WhatsApp. Apakah Anda sudah bersedia melakukan sesi konseling bersama saya? Bersedia. Baik, terima kasih. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan ya, ada 3 buah kursi di mana Anda bisa memilih dari ketiga buah kursi tersebut yang menurut Anda akan merasa nyaman ketika Anda duduk di salah satu kursi tersebut. Saya mau ya ini. Oke, di sini tersisa 2 kursi. Apakah yang menurut Anda nyaman saya duduk di sebelah mana? Ibu bisa duduk di sebelah sini. Baik, saya duduk ya. Oke, apakah posisi Anda sudah dirasa nyaman? Dan sudah. Dan apakah posisi saya sudah cukup? Sudah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nadila Rohadatul Aishi. Di sini saya bertindak sebagai konselor. Saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih ya kepada Anda yang telah bersedia hadir pada sesi konseling kali ini. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu pada Anda baiknya saya panggil apa ya agar nanti ke depannya ketika melakukan sesi konseling Anda merasa nyaman? Ibu bisa memanggil saya Asti saja. Oke, Kak Asti. Di sini juga saya izin mencatat ya Kak Asti. Oke, Kak Asti, bagaimana nih kesibukannya akhir-akhir ini? Baik Bu, seperti mahasiswi pada umumnya ya Bu, setiap hari kampus dan pulangnya itu selalu mengerjakan tugas. Juga saya terkadang sedang suka berolahraga yaitu di gym. Saya juga terkadang suka keluar untuk gym. Sangat produktif sekali ya Kak Asti. Oke, Kak Asti kelihatannya ada sesuatu yang dirasakan. Seperti halnya orang-orang ya Bu, ya saya juga sedang ada masalah yang sedang saya pikirkan. Tidak Asti kelihatannya masih tetap ceria gitu ya, bagus sekali. Ini harus Masih tetap semangat, keren ya Kak Asti. Oke, saya izin bertanya ya, Kak Asti sebelumnya apakah pernah melakukan sesi konseling? pernah saat semester 1 itu bersama adik saya. Berarti Kak Asti ini sudah pernah ya melakukan sesi konseling, dan Kak Asti juga mungkin sudah mengetahui bagaimana sih gambaran dasar dari sesi konseling itu berlangsung. Di sini saya akan menegaskan kembali bagaimana sih sesi konseling tersebut itu berlangsung, di mana sesi konseling itu nanti kita akan mencari solusi secara bersama-sama, dan nantinya ketika sesi konseling itu Kak Asti juga jangan khawatir karena kita di sini ada namanya asas keterbukaan, asas kerahasiaan seperti itu. Jadi jangan khawatir ketika Kak Asti ini ingin menceritakan sesuatu yang Kak Asti rasakan. Nah, sebelumnya kan di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Kak Asti cerita yang akan nanti kita ceritakan secara bersama-sama, siapa saja sih yang boleh mengetahui? Mungkin hanya ibu dan orang tua saya saja. Hanya saya dan orang tua dari Kak Asti ya yang mengetahui.
sesi konseling ini akan berlanjut, juga apa saja sih manfaat yang akan saya dapat melalui konseling ini? Nah, untuk sesi konseling seperti yang telah kita tandatangani ya pada kontrak yang ada di Tech-Info. Nah, kita akan melakukan selama 4 sesi, di mana dalam setiap sesinya itu berlangsung selama 60 sampai 90 menit dari setiap sesinya. Dan untuk apa saja yang didapatkan, seperti yang sebelumnya saya ceritakan ya, bahwasanya nanti TASI itu akan lebih bisa gitu untuk mencari solusi terkait masalah yang dirasakan oleh TASI, dan juga nanti TASI itu akan lebih berkembang terkait masalah yang dialami oleh TASI. Mungkin seperti itu. Di sini juga saya izin untuk mendokumentasikan ya terkait sikap ini. Apakah diperbolehkan? Perbolehkan. Terima kasih ya, TASI. TASI, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, apakah kita bisa mulai untuk sesi konseling ini? Bisa ya. Jadi apa yang dirasakan oleh TASI? Baik Bu, sebenarnya saya itu selama ini selalu memendam ya apa yang saya rasakan, seperti saya itu selalu merasa tidak cukup terhadap diri saya, seperti halnya di akademik misalkan, ataupun di sosial saya. Seperti saya itu berpikirnya itu kalau saya itu paling lemah, paling rendah di antara orang-orang di sekitar saya saat itu. Ya, saya juga bukan sering lagi, emang dari dulu itu selalu merasa insecure, meskipun kata orang-orang katanya harus bersyukur ya, tapi kan ya saya juga bersyukur gitu, tapi ada kan sisi insecure-nya seperti itu. Jadi TASI ini setelah saya dengar gitu ya dari cerita yang telah TASI sampaikan kepada saya, yaitu TASI ini sering merasa insecure gitu. Bahkan TASI itu selalu memendam bahwa TASI itu selalu merasa tidak cukup, baik terkait di sosial maupun di akademik gitu. Nah, setelah TASI menyampaikan hal tersebut, saya ingin bertanya, lalu apa sih tujuan yang ingin TASI capai melalui yang tadi disampaikan oleh TASI? Yang pastinya yang ingin saya capai itu saya ingin melalui konseling ini saya ingin kalau saya itu bisa mencapai versi diri saya yang percaya diri, yang selalu bisa berpikir positif mengenai diri sendiri, tidak selalu berpikir negatif mengenai kemampuan diri sendiri seperti itu. Baik, TASI ini ingin merasa lebih percaya diri dan menjauhkan perasaan-perasaan negatif yang ada pada diri TASI. Nah, ketika TASI ingin melakukan atau ingin merasa hal tersebut itu terjadi dalam diri TASI, lalu apa sih langkah-langkah yang ingin dilakukan oleh TASI? Baik, untuk langkah-langkah mungkin saya akan mulai belajar untuk lebih menerima diri saya sendiri. Saya juga akan lebih belajar untuk banyak bersosialisasi dengan orang lain, belajar untuk lebih bisa berpikir positif dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif saya mengenai orang-orang itu, pandangan saya itu seperti apa. Baik, TASI ingin belajar menerima diri dan ingin mencoba untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan ketika TASI bisa melakukan sosialisasi itu dengan orang lain, nah TASI apakah merasa keberatan atau bagaimana? Baik, mungkin untuk awal-awal mungkin iya Bu, karena tidak terbiasa seperti itu. Saya juga sebenarnya orang yang akrab itu sama orang, tapi dalam jangka waktu yang panjang gitu, kalau misalkan sama orang baru itu lumayan lama gitu, masih terasa canggungnya seperti itu. Ya mungkin untuk awal-awal mungkin akan terasa berat, tapi untuk lama-kelamaan pasti akan lebih terasa ringan. Dan ketika TASI itu bisa untuk bersosialisasi dengan orang lain,
tapi membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi nanti juga akan lebih terbiasa seperti itu. Lalu TASI, ketika TASI itu bisa mencapai ya, bisa melakukan misalnya tadi bersosialisasi dengan orang lain, atau TASI ini bisa lebih percaya diri. Perasaan apa sih yang nantinya akan dirasakan oleh TASI? Kalau saya bisa mencapai visi saya seperti itu, mungkin ya pasti saya akan merasa senang gitu, karena sisi mungkin bisa dibilang guru pendiam saya itu kan hilang ya bersama orang-orang baru ataupun orang-orang ya yang baru kenal seperti itu, ya pasti akan merasa senang. Dan ketika TASI merasa senang, nah menurut TASI apa sih perasaan senang itu? Menurut saya perasaan senang itu ketika saya merasa bahwa wah saya ada di lingkungan seperti ini tuh merasa lega, merasa tidak terbebani, dan merasa kalau berpikir itu tidak berat, plong gitu kalau misalkan ya singkatnya gitu. Baik, ini kita coba ulang lagi ya terkait tujuan yang ingin dicapai oleh TASI. Di mana tadi TASI telah menjelaskan sedikit bahwasannya TASI itu merasa tidak percaya diri atau sedikit insecure. Nah, TASI itu memiliki tujuan. Ketika TASI ingin melakukan perasaan tersebut, TASI akan merasa diri TASI itu lebih percaya diri dan bisa menghilangkan perasaan-perasaan negatif. Dengan langkah-langkah yang dilakukan itu TASI akan mencoba untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, TASI juga akan merasa lebih senang, di mana perasaan senang itu membuat TASI perasaan yang lebih plong gitu ya. Nah, mungkin itu ya yang akan dicapai oleh TASI. Masih benar? Benar. Ya, baik. Ketika TASI mungkin sudah mengetahui ya yang tadi saya sampaikan bahwa tujuan TASI seperti itu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Iya, sama-sama.